Selamat datang di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta bersama saya Yeti Martanti dalam Bincang Budaya. Dan pada hari ini kita masih ngobrolin tentang Sapa Budaya yang baru saja dilonseng oleh Bapak Wali Kota Yogyakarta. Dan sudah bersama dengan saya hari ini luar biasa tamu-tamu spesial, tamu-tamu istimewa. Masih muda-muda dan beliau-beliau adalah penggiat-penggiat seni budaya dan pariwisata yang ada di Yogyakarta. Selamat malam Mas Taufik, Mas Aldi. Selamat malam. Saya panggil Mas saja ya. Mas. Oke, gimana kabarnya Mas Aldi? Sehat? Sehat, semangat. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa aktivitas ini selama masa pandemi, PPKM, dan bagaimana dunia pariwisata? Karena Mas Aldi ini kebetulan adalah Ketua Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta. Yeah. Bagaimana Mas Aldi mungkin bisa diceritakan nih aktivitasnya dan bagaimana Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta dalam selama PPKM ini? Ya, terima kasih Bu Yeti. Jadi selama PPKM memang kami menggiatkan promosi, promosi baik di media sosial, informasi tentang wisata, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan ini bisa kembali memulihkan pariwisata di Kota Yogyakarta. Dan alhamdulillah memang sekarang pun sudah turun level 2 sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang sudah mulai bisa bergeliat begitu bergeliat, ya? Betul sekali. Hotel-hotel sudah full ya? Wah, luar biasa, luar biasa. Restoran-restoran juga sudah luar biasa juga, Bu Yeti. Souvenir? Sama. Jadi memang ini sudah mulai beralih berangsur-angsur pemulihan ya, untuk pariwisata. Tapi apakah masih terjamin? Artinya gini, kita kan harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagaimana kemudian menyiasati bahwa pariwisata tetap berjalan, tapi bagaimana kemudian pengunjung maupun pengelola destinasi ataupun yang bergerak di bidang pariwisata tetap bersama-sama punya komitmen untuk menjaga protokol kesehatan agar semua aman dan nyaman begitu. Betul sekali. Jadi memang kita dari sebelum PPKM pun sudah memberikan arahan-arahan bahwasanya seperti dari hotel-hotel memang sudah menerapkan CHSE. Lalu sebelum CHSE pun sudah kita memberikan training untuk protokol kesehatan. Itu hotel dan restoran dan juga diikuti destinasi wisata yang memang sudah menerapkan beberapa saat ini sudah CHSE juga. Dan alhamdulillah memang teman-teman yang datang ke Jogja ini juga bisa beradaptasi dengan itu. Artinya mereka masih sangat rindu dengan kota Jogja, sehingga apapun akan dilakukan untuk datang ke Jogja. Tapi harus tetap menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Iya, pasti. Oke, beralih ini dengan Mas Taufik. Mas Taufik Raharja. Mas Taufik Raharja ini adalah Direktur Utama Raja Wali Indonesia, luar biasa. Nah, Mas Taufik, bagaimana nih selama PPKM atau selama pandemi COVID ini? Tentu saja kan banyak event yang tertunda ya. Bagaimana kemudian menyiasati agar kemudian teman-teman yang selama ini mungkin berkarya, bekerja dengan Mas Taufik untuk tetap beraktivitas gitu Mas Taufik? Ya, jadi kalau ngomongin soal pandemi, jadi di industri event memang industri yang pertama kali terdampak ya, terus kemudian juga terakhir buat pulih gitu. Yang artinya selama pandemi dari sisi pekerja event ya, dari kami selaku promotor yang biasanya membuat kerumunan, artinya memang harus terhenti. Beberapa event-event juga kami juga harus bertransformasi menjadi online begitu ya. Dan supaya pelaku event gitu tetap bisa berkreasi. Terus kemudian juga kita membuat sebuah beberapa persiapan untuk terus kemudian pada saat nanti sudah mulai kembali new normal begitu ya. Jadi kita sedang mempersiapkan itu. Tapi untuk masyarakat atau penonton kayaknya agak biasa melihat secara live gitu kan langsung. Kalau kemudian secara online bagaimana kemudian ini yang harus disikapi supaya online pun menarik begitu? Karena biasanya kan penonton pengennya ya lihatnya secara langsung gitu. Iya, memang kalau ngomongin soal event konser apalagi ya gitu, event offline memang tidak bisa tergantikan dengan virtual. Gitu. Akan tetapi ada beberapa strategi di mana kami melakukan kolaborasi-kolaborasi yang mana kalau ngomongin soal promotor musik di Indonesia, apalagi Raja Wali Indonesia posisinya gitu ya, termasuk salah satu promotor yang besar, tetapi tidak hanya berhenti di situ, kami juga terus kemudian mencoba untuk kemudian mengangkat beberapa nilai-nilai
yang memang bisa kita angkat kemudian menjadi pembeda dari promotor yang lain, yang artinya bahwa ada kolaborasi dengan seniman tari, kemudian ada kolaborasi dengan seniman visual yang kami gabungkan dalam sebuah pertunjukan seperti festival-festival yang kami buat seperti itu. Jadi supaya untuk mengiring orang untuk bisa tetap menyaksikan festival-festival yang kami buat di Jogja, seperti itu. Oke, jadi bagaimana tetap festival bisa terus terselenggara meskipun medianya sudah berbeda ya. Tapi sebenarnya kan media ini kan semakin jangkauannya semakin luas gitu, karena kan bisa disaksikan atau ditonton oleh masyarakat dimanapun berada dan dimanapun berada, dimanapun tempatnya kan. Ya oke, sebelum kita beralih pada tema utama, mungkin kita minum air putih dulu ini yang sudah ada di depan Mas Taufik dan Mas Aldi. Oke. Yogyakarta. Kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman. Kota yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi, namun juga terbuka pada arus modern digitalisasi. Keramah tamahan masyarakatnya, serta kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Adalah kekuatan yang terus dikembangkan seiring dengan lajunya zaman. Ekosistem kebudayaan terwujud melalui interaksi, jejaring, dan kolaborasi. Antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang tema kita hari ini, tentang Sapa Budaya. Ini sudah ada yang mendengar atau sudah ada yang membuka websitenya belum ini? Mas Aldi sudah belum nih? Sudah. Oke, Mas Taufiknya sudah belum? Tentu sudah. Oke, nah ini bagaimana menurut Mas Aldi ya dari perspektif pariwisata dengan adanya Sapa Budaya? Karena ini kan sebenarnya Sapa Budaya ini merupakan salah satu inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan atau Pundoka Budayaan dalam rangka membangun ekosistem kebudayaan yang ada di Kota Yogyakarta. Nah ini setelah membuka, setelah kemudian melihat begitu, bagaimana pandangan Mas Aldi tentang Sapa Budaya? Ya, Sapa Budaya ini menarik sekali ya Bu Yeti. Jadi selama ini saya belum pernah menemukan seperti ini. Jadi seperti kayak e-commerce atau marketplace, tapi isinya budaya. Ya, oke. Pelaku seniman, nanti ada juga mungkin ada pertunjukan di situ ya, seperti live streaming. Ini artinya budaya yang ada di Kota Jogja mungkin bisa lebih dikenal lagi oleh orang-orang yang
selama ini pengen ngerti tapi dia tidak tahu mau cari kemana gitu loh. Jadi kayak misalkan ada hotel atau resto, aku kalau mau nyari penari, misalkan edan-edanan gitu. Nah itu kan kemana ya gitu kan? Dia harus nyari sanggar tari atau apa. Nah di situ mungkin bisa terfasilitasi. Ini baik sekali. Sehingga nantinya mungkin bisa menjadi semacam ekosistem yang budaya ini sudah go digital, jadi mudah diakses oleh siapa saja. Seniman juga bisa berkreasi di masa pandemi ini, bisa tetap menelurkan kreasinya dan dikenal oleh masyarakat. Ini luar biasa. Jadi tetap harus dikembangkan terus ini, jadi sehingga bisa mendongkrak juga buat pariwisata gitu loh. Karena pariwisata memang akarnya juga dari budaya kan, Bu Yeti. Jadi memang ini berkaitan sekali. Bagus sekali. Oke, Mas Taufik sendiri ini dari penyelenggara event dan juga mungkin banyak hal yang ada bersentuhan lah begitu. Betul. Dengan hal-hal kaitannya dengan dunia budaya ya, seni budaya. Nah ini bagaimana respon atau tanggapan dari Mas Taufik yang memang di dunia penyelenggara event gitu, adanya Sapa Budaya? Ya betul, hampir sama seperti yang dikatakan Mas Aldi tadi ya. Bagi kami sebagai pelaku event gitu ya, ketika kita membuka Sapa Budaya itu jadi kayak memberikan akses yang lebih luas lagi kepada seniman-seniman. Tadi yang sudah saya sempat bilang bahwa kami sebagai promotor event yang harus punya value yang berbeda dari promotor kebanyakan gitu ya, harus memasukkan ada unsur kebudayaan di situ, ada unsur tradisi dan macam-macam gitu ya. Di situ jadi kita dimudahkan untuk kita bisa mengakses, ada seniman tari, ada kemudian nanti seniman musik juga gitu. Jadi lebih memudahkan kami untuk terus kemudian bisa berkolaborasi dengan banyak pelaku-pelaku seni dan budaya di Jogja khususnya. Karena kalau ngomongin soal konten saja, kalau kami yang biasanya bekerja di event musik gitu ya, tidak saja soal musik, tapi ada hal-hal value yang lain yang pengen kita ajak atau kita gabungkan dalam sebuah konsep pertunjukan gitu. Jadi membuka Sapa Budaya itu jadi kayak memberikan akses yang sangat luas itu bagi pelaku event ya. Bisa jadi nanti terus kemudian buat apresian atau penikmat seni dan budaya itu jadi kayak punya saluran baru nih untuk kemudian untuk bisa menikmati menikmati proses berkarya dari para seniman seni dan budaya ini, budayawan ini gitu. Seru sih sebenarnya. Berarti ini kalau menurut Mas Taufik, apakah menjawab dari kebutuhan dari penyelenggaraan event juga? Tentu. Karena selama ini kami ketemu dengan dengan para seniman itu kadang-kadang dipertemukan pada saat tidak sengaja di dalam sebuah forum gitu. Oke, berarti kita bisa kolaborasi untuk kita membahas sebuah sesuatu. Tapi dengan ini ketika terus kemudian ada terbesit ide-ide bikin festival musik yang di situ ada tentang batik, tapi terus kemudian nanti ada seniman-seniman pembatiknya, atau kemudian ada koreografernya siapa gitu-gitu yang kita memang sengaja munculkan dalam sebuah satu konsep pertunjukan gitu. Jadi lebih mudah untuk kemudian di sini ada nama ini. Jadi Kak, semacam harapannya sih Sapa Budaya bisa menjadi semacam direktori utuh gitu ya soal seniman dan budayawan yang ada di Jogja khususnya gitu ya. Jadi kita bisa mengakses lebih jauh lagi. Ya berguna buat kami sebagai pelaku event, tentu saja buat yang di luar juga nanti ada mungkin peneliti, riset gitu. Karena sebelum di event saya juga punya basic soal riset seni dan budaya soalnya. Lebih ke kontemporer sebenarnya. Jadi itu jadi kayak sangat kembali ke dunia saya yang dulu. Jadi melihat bahwa ada banyak sekali data dan yang bisa dipakai untuk riset ke depannya gitu. Ya harapannya seperti itu ya. Gitu. Jadi ini sangat menjawab ya tentu saja dari pelaku event sendiri, kemudian juga di dunia pariwisata begitu ya tentang Sapa Budaya. Mungkin ini terakhir gitu kan, terakhir sebelum kita akhiri karena kebetulan juga waktu kita sangat terbatas ini tidak terasa kita sudah hampir 30 menit berbincang begitu. Tapi sebelum terakhir mungkin kita bisa menyaksikan sesuatu yang lewat berikut ini. Yogyakarta. Kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman.
kota yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi, namun juga terbuka pada arus modern digitalisasi. Keramah tamahan masyarakatnya, serta kesenian dan kebudayaan yang terus dilestarikan. Adalah kekuatan yang terus dikembangkan seiring dengan lajunya zaman. Ekosistem kebudayaan terwujud melalui interaksi, jejaring, dan kolaborasi. Antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, hingga masyarakat Kota Yogyakarta. Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta dengan bangga mempersembahkan Sapa Budaya, membangun ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta. Mas Aldi, Ya. kalau di dunia pariwisata ini kan tentu saja juga banyak dari pengusaha begitu kan, juga dari hotel misalnya, dari resto juga kebutuhan terkait dengan untuk seni budaya yang kemudian bisa disajikan di hotel atau di resto ini kan selama ini mungkin mengaksesnya itu terbatas ya. Yeah. Nah, kemudian melihat ada Sapa Budaya ini, bagaimana menurut Mas Aldi yang kebetulan juga Ketua BP2KY dan juga mempunyai banyak usaha di bidang pariwisata? Ya, menurut saya ini acceptable banget ya, karena memang seperti tadi ya, disampaikan Mas Taufik juga bahwa ini ada directory gitu kan, itu mereka mungkin bisa berimprove juga nanti untuk menawarkan sesuatu yang lain. Jadi seumpama nih ada acara MICE, ternyata nanti dikasih semacam kayak dalang tapi durasinya sebentar. Nah itu kan ada pelatihan begitu ya, bisa juga kelas gitu ya. Betul, itu akan menjadi sebuah ide-ide kreatif yang nanti bisa dikembangkan oleh pelaku pariwisata, karena saat ini kita menjual pariwisata pun juga harus punya ide-ide yang out of the box gitu kan, jadi atau yang yang lain dari yang lain, tidak hanya destinasi gitu kan. Jadi ini bisa menjadi sebuah trigger gitu, yang bahwa ternyata dalam Sapa Budaya itu banyak yang bisa kita temukan. Ada menari, ada dalang, lalu ada musik yang mungkin kontemporer begitu kan. Ini bisa menjadi banyak pilihan ya. Banyak pilihan betul, begitu ya. banyak pilihan. Jadi ini bagus sekali. Ini bisa menjadi suatu yang lain, warna yang baru untuk Jogja gitu loh. Karena Jogja sendiri juga memang terkenal dengan budaya. Jadi kita memang harus tampilkan seperti itu. Kita juga pariwisata ini juga terkenalnya juga karena Jogja ini dari budayanya juga. Karena budaya orang Jogja ini kan memang unggah-ungguhnya terkenal. Ternyata yang lainnya masih banyak yang bisa dieksplor. Ini perlu kita unggah lagi. Karena menurut saya pariwisata pun juga harus punya ikon dan faktor-faktor penguat yang lain. Sehingga bisa menjadi satu sinergi, satu ekosistem dalam satu destinasi gitu. Di Sapa Budaya ini kan memang membuka ruang inklusi, artinya
di sini itu kan juga ada yang mungkin pelaku seni budaya yang mungkin masih terbatas gitu kan. Ada yang sudah sangat profesional gitu. Justru kolaborasi ini bisa terjalin dengan adanya Sapa Budaya. Dan dari perspektif pelaku event, penyelenggara event, tentu saja juga kolaborasi ini kan dibutuhkan ya. Bagaimana kemudian kalau kita menyelenggarakan event tidak hanya kemudian menampilkan maestro-maestro begitu ya. Kadang juga perlu disuguhin begitu supaya kekayaan yang sangat luar biasa yang ada di Jogja khususnya gitu kan bisa terangkat juga. Nah ini bagaimana Mas Taufik juga melihat Sapa Budaya gitu kan, karena ini juga menjadi ruang inklusi yang juga mempertemukan seniman wilayah, kemudian juga seniman yang sudah profesional. Kemudian dari perspektif yang kalau misalnya penyelenggara event ingin melaksanakan sesuatu yang berbeda begitu dengan melihat ada banyak list, ada banyak profil gitu yang ada di Sapa Budaya begitu. Iya, yang artinya pada saat kita membuka Sapa Budaya itu jadi kayak memberikan tadi ya lagi bilang directory gitu, jadi semakin lengkap pada saat dari mulai ngomongin soal seniman dengan grade A, seniman dengan yang baru belajar gitu juga ada di situ, dan syukur-syukur itu kemudian jadi kayak merekam proses berkarya seorang seniman atau budayawan gitu ya. Tapi bisa kan nantinya diajak gitu kalau sebenarnya sih bisa, masih sangat mungkin terbatas ya, gitu, sangat memungkinkan karena artinya di Sapa Budaya ini jadi kayak kita jadi banyak ketemu kadang-kadang yang tadi ngomong soal terbatas bisa jadi terbatas soal aksesnya untuk itu karena akses ya kadang ya nggak paham, akses presentasinya gitu. dia keluar gitu. Tapi sebenarnya justru kemudian bisa ketemu bibit-bibit baru atau bakat-bakat yang memang sebenarnya selama ini belum sempat untuk kemudian untuk presentasi di depan publik, karena terus kemudian di Sapa Budaya karena tadi ya bilang semakin komplit gitu. Harapannya sih ada di situ gitu ya. Semoga sih dengan Sapa Budaya ya ini namanya juga masih berbasis web, terus kemudian nanti beralih ke aplikasi dan macam-macam gitu kan. Jadi kayak semacam aplikasi atau software pun juga selalu ada update. Nanti supaya bisa menjawab kebutuhan kami sebagai pelaku event, menjawab kebutuhan dari seniman dan budayawan juga. Terus kemudian juga siapapun yang mengakses gitu, jadi akan selalu update untuk menjawab kebutuhan itu. Jadi kebutuhannya apa, terus kemudian nanti bisa ada lagi di situ, muncul lagi. Dan semoga ini bisa menjadi kayak semacam merekam sebuah sejarah di sebuah kota gitu ya. Jadi kayak semacam nanti ada apa. Jadi selain si seniman jadi kayak merekam dokumentasi proses berkaryanya dia, tetapi juga dari sisi ini kita juga punya rangkumannya budaya dalam sebuah kota tersebut. Berarti gitu. tentu saja Sapa Budaya ini harus mengembangkan diri terus ya, harus terus ada selalu pengembangan. Jadi kayak tidak saja berhenti di sini terus kemudian cukup selesai terus kemudian di launching, tetapi terus ada update-nya lagi, ada play. Kan jadi kayak ngomong soal directory kan pasti ada kebutuhan bahwa butuh nanti kita mencarinya berdasarkan kategori apa, gitu. Kemudian berdasarkan dari klasifikasinya yang apalagi gitu. Jadi pasti nanti akan jadi semakin banyak. Dan Sapa Budaya itu semakin berkembang tentu saja karena juga dukungan dari pelaku event, pelaku pariwisata gitu. Jadi semuanya akan terjalin akhirnya ya ini benar-benar bisa membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan begitu di Kota Yogyakarta. Dan ini mungkin sesi terakhir ya Mas Taufik dan Mas Aldi. Ada satu hal yang mungkin ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Closing statement tentang Sapa Budaya. Jadi kalau Mas Taufik dulu nih. Saya dulu ya. Jadi kalau ngomongin soal Sapa Budaya ini, dan semoga ini juga bisa menjawab kebutuhan semua pelaku event, pelaku seni dan budaya yang ada di Jogja gitu, dan ini semoga bisa memberikan harapan baru di masa pandemi, dan di next kita bisa berkolaborasi, berkarya bersama melalui Sapa Budaya ini. Oke, Mas Aldi mungkin. Sapa Budaya ini saya harapkan juga bisa menjadi sebuah semacam filtering, karena saya lihat tadi ada rating juga dalam websitenya. Jadi saya harap juga bisa menampilkan performer dari budaya Kota Yogyakarta yang terbaik, karena di situ ada sistem rating, jadi sehingga secara tidak langsung ada sebuah filtering di situ, sehingga ada bibit-bibit yang akan dimunculkan di Kota Yogyakarta yang tentunya nanti bisa mendukung ekosistem pariwisata yang berbasis budaya juga. Jadi semoga Sapa Budaya selalu berkembang dengan baik,
sehingga bisa mendukung dari segala kegiatan pariwisata, juga pelaku event. Semoga menjadi sebuah ikon baru di Kota Yogyakarta. Waduh, terima kasih Terima Mas kasih. Aldi, Mas Taufik sudah Terima hadir kasih. di rumah kami di kanal YouTube Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Dan tentu saja kami berharap bahwa ke depan Sapa Budaya ini semakin berkembang, karena ini juga Amin. merupakan salah satu tujuan kita untuk proses pelestarian dan pengembangan kebudayaan yang ada di Betul. Kota Yogyakarta, dan juga bagaimana kemudian semua pelaku event, pelaku seni budaya, kemudian juga masyarakat, pelaku Betul. pariwisata, dan semuanya ini bisa bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membangun sebuah ekosistem kebudayaan di Kota Yogyakarta yang semakin berkelanjutan dan semakin baik ke depan dan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Nanti kita Sama-sama, akan Ibu. mohon untuk bisa hadir lagi di rumah kami. Mungkin kita salam dulu, salam budaya. Oke, bersama-sama. Baik. Salam Salam budaya, lestari lestari budayaku. Terima kasih. Kota budaya yang selalu mengikuti perubahan zaman. Kota yang tidak hanya memegang